Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Nur Ajijah dengan NPM 2101058 dari kelas Manajemen 2B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian korupsi dan contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu pengertian korupsi. Korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak baik atau perbuatan satu orang atau lebih yang melanggar norma yang berlaku. Penggunaan dan atau penyalahgunaan kekuasaan atau kesempatan dalam proses pengadaan, penetapan pemungutan pemerintah, atau pemberian fasilitas atau layanan lain yang dilakukan. Dalam kegiatan menerima dan atau membelanjakan uang atau kekayaan, menyimpan uang atau harta kekayaan, dan izin atau jasa lainnya untuk kepentingan orang pribadi atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan atau keuangan negara atau masyarakat. Korupsi juga didefinisikan sebagai upaya mengeksploitasi kemampuan untuk campur tangan karena posisi seseorang menyalahgunakan informasi, pengambilan keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi didefinisikan sebagai masalah politik lebih dari ekonomi dan menyangkut legitimasi atau legitimasi pemerintah di mata generasi muda, elit terpelajar, dan angkatan kerja yang lebih luas. Korupsi didefinisikan sebagai subordinasi kepentingan umum untuk kepentingan pribadi, termasuk pelanggaran norma, pelanggaran tugas, dan pelanggaran kepentingan umum yang dilakukan secara rahasia, pengkhianatan, penipuan, dan ketidaktahuan yang akibatnya diderita oleh rakyat. Pahami bahwa korupsi adalah masalah dalam pemerintahan, karena kebiasaan suap dan ketidakjujuran membuka jalan untuk mengungkap korupsi dan menghukum pelanggar hukum. Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai tugas resmi yang menyimpang dari tugas negara, memperoleh status atau keuntungan uang di negara yang melibatkan individu, kerabat dekat, kelompok, atau melanggar aturan yang mengatur perilaku individu. Korupsi diartikan sebagai pemberian berupa pemberian atau penawaran dan penerimaan suap. Korupsi juga didefinisikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak pihak lain. Korupsi juga didefinisikan sebagai penggunaan aset negara untuk menjadi kaya. Adapun klasifikasi kasus korupsi di Indonesia. Ada 5 klasifikasi tindak pidana korupsi mengutip dari kpk.go.id. Yang pertama yaitu korupsi gurem, adalah korupsi yang dilakukan nilainya kurang dari 10 juta. Yang kedua korupsi kecil, adalah hasil korupsi yang nilainya antara 10 juta sampai kurang dari 100 juta. Yang ketiga yaitu korupsi sedang, merupakan tindak pidana korupsi yang nilainya antara 100 juta sampai 1 miliar. Yang keempat, korupsi besar, bernilai antara 1 miliar sampai 25 miliar. Yang kelima yaitu korupsi kakap, bernilai lebih dari 25 miliar. Adapun contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kasus korupsi di Indonesia berhasil diungkap oleh Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. KPK merupakan lembaga independen untuk memberantas korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga. Mengutip dari indonesia.go.id, KPK menangani 1.291 kasus tindak pidana korupsi per Januari sampai November 2021. Tindak pidana korupsi di PT Asabri disebut juga kasus mega korupsi karena nilai kerugian negara yang fantastis mencapai 22,7 triliun.
Heru Hidayat, Presiden Komisaris PT Trada Alan Minera, merupakan salah satu terdakwa kasus korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau yang sering kita kenal dengan PT Asabri. Heru Hidayat menjalani sidang putusan pada Selasa 18 Januari tahun 2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ia sempat dituntut pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama, tetapi majelis hakim tidak memberikan pidana mati. Majelis hakim berpedoman pada pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal itu menyatakan seseorang yang telah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhi pidana lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu. Sedangkan Heru telah divonis maksimal dalam perkara korupsi di Jiwasraya dengan pidana penjara seumur hidup. Maka majelis hakim menjatuhkan pidana nihil pada terdakwa, sebut Hakim Eko. Heru didakwa dengan pasal 2 ayat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hakim anggota Ali Muhtarom menjabarkan beberapa pertimbangan majelis hakim tidak memberikan vonis sesuai tuntutan jaksa yang meminta agar Heru Hidayat dijatuhi hukuman mati. Pertama, jaksa dinilai keluar dari asas penuntutan, sebab jaksa menuntut Heru dengan pasal yang berbeda dari yang digunakan dalam dakwaan. Kedua, jaksa disebut tidak bisa membuktikan bahwa Heru melakukan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 ayat Undang-Undang Tipikor. Berdasarkan fakta terdakwa melakukan tindakan pidana korupsi pada saat situasi negara aman dan tidak terbukti melakukan pengulangan tindak pidana korupsi, kata Hakim Ali. Dijatuhi pidana pengganti meski Heru tak dijatuhi hukuman mati, majelis hakim mengenakan pidana pengganti kepadanya, menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai 12,643 triliun, papar Hakim Eko. Alasannya, barang-barang tersebut tidak berkaitan dengan perkara atau dibeli sebelum Heru melakukan tindak pidana korupsi di PT Asabri. Beserta seluruh dokumen kapal terbukti dimiliki PT Hanosem Shipping jauh sebelum tindak pidana korupsi ini dilakukan, ungkap Hakim Eko. Maka bukan hasil tindak pidana dan harus dikembalikan, tegasnya. Diketahui dalam perkara ini Heru dinyatakan terbukti melanggar pasal 2 ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Majelis hakim juga menilai Heru melakukan tindakan pidana pencucian uang sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.